Lo tuh hampir bikin kecelakaan tau nggak? Sampai kah? Benci gue. Enggak, Balikin nggak? enggak. Hari ini kita kedatangan siswi baru. Halo semuanya. Mereka itu biasa dipanggil Forprit. Jangan cari gara-gara sama mereka, biar lo aman. Pak Damar ingin adopsi kamu, nak. Dan perkenalkan anak-anak saya. Kenalin, ini calon saudara angkat kalian. Yang bener aja, Pak. Kita kesini mendapat berita kayak gini. Ini nggak beneran kan, Pak? Kalian berempat duduk dulu supaya lebih akrab dengan adik angkat kalian. Adik aku cuma 3. Dan kalaupun papa mau adopsi anak, kenapa harus dia diadopsi? Nggak ada pilihan lain aja. Hah, Ryan? Ayo silakan duduk. Aneh banget ada orang asing di tengah-tengah kita gini. Harold, villa ini sekarang anggota keluarga kita juga. Ngadopsi anak tanpa ngabarin dulu itu namanya keputusan sepihak. Setuju. Harusnya kita ikut pilih aja calon adiknya. Yang seru. Bukan yang rese. Maaf Pak, apakah lebih baik menyelesaikan masalah dulu dengan anak-anaknya? Maaf, saya mau ke toilet dulu. Kalung gue? Kok bisa sama lo? Sini nggak? Balikin dong. Lo tuh ternyata selain rese maling juga ya? Kalau murahan kayak gini, buat apa gue curi? Ya udah, kalau emang murahan buat lo, balikin. Gue bisa balikin kok. Gue bisa balikin kalung, asalkan lo tolak ajakan adopsi bokap gue. Gue balikin kalung. Mau nggak? Zela lama juga ya. Mending kita pulang aja. Cuma buang waktu doang kan di sini. Harusnya bilang kek. Lagian buat apa sih papa adopsi anak lagi? Orang kita juga udah pada gede. Ya kan? Kalau papa mau urusan kalian apa? Ini itu benar-benar kemauan dari papa dan mendiam mama kamu untuk punya anak perempuan. Kalau papa bilang tadi di rumah, kalian pasti nggak akan mau kesini. Enggak kayak gini juga caranya, Pak. Lagian papa ngapain ngangkat anak yang asal-usulnya nggak jelas kayak gitu? Harold, papa nggak pernah ngajarin kamu bicara nggak sopan loh. Papa lihat, belum ada sejam aja dia udah ngurus keluarga orang. Belum ada sejam loh. Maaf, saya nggak bermaksud untuk bikin gaduh. Tapi saya juga nggak ada rencana untuk terima tawaran Pak Damar kok. Pak, semuanya, saya izin ke kamar. Zela, Bu, biar saya. Zela, bisa saya bicara sebentar? Silahkan Pak. Perasaan kamu pasti nggak enak ya? Nggak nyaman? Maafin saya ya. Enggak kok Pak, mereka benar. Saya emang anak gak jelas.
Mungkin anak-anak seperti kami gak pantas untuk dapat keluarga. Kalau menurut saya, lebih baik Bapak batalkan saja rencana Bapak ini. Kamu jangan dengerin kata anak-anak saya. Mereka itu perlu waktu untuk menerima kamu. Tapi kan umur saya juga 16 tahun, Pak. Bapak kenapa mau adopsi saya? Justru itu lebih bagus. Masa saya harus mengadopsi anak bayi? Dan saya pikir karena kamu seumuran dengan keempat anak saya, akan lebih mudah beradaptasi. Tapi kenapa saya, Pak? Sebenarnya saya dan mendiang almarhumah istri saya itu dari dulu ingin punya seorang anak perempuan. Tapi Tuhan belum mengizinkannya. Dia keburu meninggal. Dan saya ngerasa cocok sama kamu, Sel. Begitu tahu kamu adalah anak panti asuhan ini, saya merasa semua doa-doa saya itu terkabulkan. Atau begini aja, kalau kamu belum yakin, kita coba kamu tinggal bersama kami selama 3 bulan. Dan kalau kamu masih belum yakin juga, saya nggak akan memaksa. Tapi Sel, Ibu Wulan cerita, kalau di ulang tahun kamu kemarin, kamu itu berdoa untuk mendapatkan keluarga yang mengadopsi kamu. Mungkin ini juga adalah jawaban dari doa-doa kamu. Gue nggak paham sama papa. Kenapa coba tiba-tiba mau adopsi anak kayak gitu? Gua rasa sih nggak tiba-tiba. Ini emang udah keinginan papa dari lama. Ya tapi tetap aja, gue nggak suka orang ngasih tinggal sama kita. Lo gimana? Lo sama aja kerasnya kayak papa. Menurut lo, kalau papa udah yakin, apa bisa dia berubah pikiran? Kak Zela, jangan lupain aku ya.
Mana mungkin kakak lupain adik kakak yang lucu banget ini. Semuanya, adik-adik kesayangan kakak, kakak masih boleh kan main kesini? Ibu, makasih ya udah ngurusin aku selama 16 tahun. Ibu selalu ngasih aku perhatian. Ibu juga sayang sama aku. Ibu yang udah nolongin dan jagain aku sampai sekarang. Aku nggak tahu gimana caranya balas kebaikan ibu. Tapi aku sayang sama Bulan. Terima kasih ya, Bu. Saya dan Sela pamit dulu. Pak, saya minta tolong. Tolong jaga dan rawat Sela seperti anak Bapak sendiri. Ibu nggak usah khawatir. Saya akan jaga dan rawat Sela seperti anak saya sendiri. Zala, nanti ada anak-anak saya dan Birisa yang nantinya akan bantuin kamu. Saya harus jalan dulu karena ada meeting. Ya, Kak Arazela, Iya, saya Zela. saya Risa, kepala pembantu rumah tangga di rumah sini. Silahkan masuk, Kak. Monitor 10, 12, non Sela sudah datang. Mari, non. hai Zel. Hai, Jaden. Hai semua. Lo istirahat dulu aja di kamar. Gua antar sekalian sama Birisa. Mari. Ini beneran terjadi. Dia bakal tinggal di sini. Gak bisa biarin. Gak mau gue serumah sama orang asing. Kita harus bikin dia gak betah dan keluar dari sini. Gua ada ide. Kak, ini password untuk handle pintu dan juga wifi. Nanti kalau mau buka pintu, tinggal pencet saja angka-angkanya di sini, sesuai dengan kode yang tertera di sana, 41203. Pintunya pasti otomatis terbuka. Nah, kalau mau keluar, tinggal tutup aja. Pintunya otomatis terkunci. Nggak ada kunci pintu biasa aja ya, Bi? Zel, semua kamar di rumah ini pakai smart door. Aduh, ini rumah atau apa sih? Ya iyalah. And now, ini rumah lo juga. Cuma sementara lo di sini. Silahkan.
Bi, ini saya tidurnya sama siapa ya? Ini kamar Kazela sendiri. Ini ada mini monitor yang berguna untuk mengaktifkan seluruh fasilitas di kamar ini. Hai Mini, turn on the light. Bi, lampunya jangan dimatiin dong. Hai Mini, turn on the light. Lu kenapa? Maaf, Bi. Nggak apa-apa. Takut aja. Kayak anak kecil lu. Zal, pokoknya kalau lu bingung atau mau nanya sesuatu jangan malu ya. Buat tanya Birisa atau ke gua. Selain itu, kalau butuh menghubungi saya, tinggal pencet angka 1. Itu sudah terhubung dengan service area. Saya coba ya, Bi. Silakan. Hai, Mini. Close the curtains. Wah, beneran ketutup. Zal, lu sebenarnya nggak perlu sedekat itu buat ngomong sama monitornya. Nih, gua ke tengah ya. Hey Mini, open the curtain. Wah, Ya udah, mending sekarang lu istirahat dulu. makasih ya, Birisa. Makasih, Jaidan. Silahkan Kazela, istirahat. Ya. Kak Zela sudah ditunggu di ruang tengah sama Kak Ryan. Hai. Yang lain mana? Ikut gue. Tunggu. Kita nggak nunggu yang lain. Gak usah banyak tanya. Cepetan. Ayo. Loh, kita mau kemana? Bukannya mau room tour? Lo bisa gak sih gak usah bawel? Tinggal masuk, duduk, santai aja di mobil. Kita mau beli perlengkapan buat lo. Puas? Gitu dong, tinggal ngomong juga. Kok kita berhenti? Lu turun di sini. Tunggu gua. Gua mau cari parkir. Katanya mau beli perlengkapan. Ya makanya tunggu gua di sini. Turun. Cepetan. Finally, gua nggak lihat muka tuh cewek lagi. Mini, music. Kenapa harus hujan sih? Mana si Ryan? Aduh. Mana nggak tahu nomornya lagi.
Ayo balik. Rese ya lo? Kemana aja sih? Lo sengaja ya ninggalin gue? Lihat kan dia gue basah kayak gini. Lo juga ngapain malah ada di sini? Tadi gue udah nyariin lo, tapi lo nggak ada. Malah nyalahin gue lagi, bukannya minta maaf. Segitunya banget lo nggak suka sama gue. Buktinya gue balik kan? Gue balik kan di sini. Yaudah, ayo pergi. Atau mau tetap ada di sini? Hei, hei Zela. Loh, kalian baru mau sekolah sekarang? Iya, Pak. Kalau gitu kalian naik mobil satu aja ya, biar bareng-bareng. Zela, kamu ke sekolah naik mobil bareng sama mereka ya. Oke, Pak. Jangan bawa mobil sendiri, Pak. Turunlah. Tapi ini masih lumayan jauh loh. Dekat, cepetan. Gue nggak mau ada yang ngeliat lu naik mobil sama gue. Cepetan. Astaga. Udah jam 7 kurang 10. Aduh. Gimana ini? Pak. Duh, Pak. Please, Pak. Tolong, Pak. Tolong bukain, Pak. Ini juga masih jam 7, Pak. Kalau gerbang sudah saya tutup, artinya sudah telat. Lebih baik kamu pulang aja. Hehe. Kantin yuk. Woi, kantin. Iya, bentar ah. Iya. Lu kalau jalan pakai mata, kek. Lo yang pakai mata, orang lo duluan yang nabrak. Lu. Rese lu. Lo telat banget tadi. Gara-gara orang rese. Ya ampun. Ntar pulang sekolah ikut gue yuk. Kemana? Katanya Ryan mau bikin konten deket sekolah. Gue mau datang, tapi Cheryl nggak bisa. Temenin gue please. Rame banget. Iya. Ryan, kalau bikin konten kayak gini, anak sekolah mau nonton semua. Maksud gue sih. Ryan keren banget. Biasa aja tuh.
Oke. Sebelum gue nge-review mobil ini, gue pengen ngajak salah satu penonton di sini untuk ikut ngedrift sama gue. Aku Ryan. Aku Ryan. Aku aja. Aku Ryan. Aku Ryan. Aku Ryan. Aku aja. Kamu? Gue? Kok gue? Lepasin nggak? Lepasin! Ryan, gue nggak mau. Masuk, Gue masuk. nggak mau. Gue nggak mau. Lebih baik lu pasang deh tuh seatbeltnya. Takutin. Ya udah, ayo deh. Siapa takut? Gue cuma minta satu. Jangan muntah di mobil ini. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Everything you know that you can get. Don't let them guide your life towards regret. Fight for whatever you want. Past is good, things I'll never forget. Use them all to push me to my limits. So drink the worst of times just like it's if only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself. Baikan gue, ngajakin lo ngedrift. Find your limits, don't be rigid. Segini doang kemampuan lo. Surround yourself with open minds. People can change your life. New friends with intent can help you feel alive. Find the passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to keep you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you figure it out. I'll make it look like I'm losing. I won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're broken, then it's your chance to be ruthless. Bener lagi. Gue pengen muntah. Muntah karena gue jijik. Jijik sama kelakuan lo. Kalau lo jijik, cepetan keluar dari rumah gue. Yang pasti sih, gue pengen cepet-cepet keluar dari mobil ini. Gimana? Seru kan ngedriftnya? Iya, seru banget ngedriftnya. Oke guys, seperti janji gue akan review mobil ini. Mana yang part yes and no. Kita mulai dari Bani, oke? Sini. Zala! Ada apa sih, Ray? Sumpah ya, tuh Zella, cewek yang paling nyebelin yang pernah gue temuin. Kayaknya ada yang perlu revenge nih. Yah, lowbat. Mini, turn on the light. Mini, turn on the light. Tolong! Tolong nyalain lampunya! Tolong bukain! Nakut-nakutin dia tuh ternyata gampang, bro. Mau perlu kebiakan doang. Oh, sorry. Tolong, siapa
siapapun bukain, tolong. Suara apaan tuh? Wrong code. Wrong Ada code. yang tahu nggak kodenya? Gue nggak tahu sih, Roll. Pakai ngide kerjain segala. Wrong code. Kalian ngapain depan kamar Zela? Wait, let me get my head straight. I need a drink of water. It's been days I've had a headache. Don't wanna wake up one day, feel like I regret things. I want my story just to have a happy ending. And I don't got a plan B, a plan A's all I need. Took the ships from the sea and burnt them all, no retreat. It's kill or get, eat, and get buried with the seeds. But that makes me feel free, hella focused on my dreams. I got habits.